الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه إلى قيام الساعة أما بعد. Yang kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para habaib, para syaraib, zuriyat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, kemudian para alim ulama, tokoh agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai macam anugerah, terutama anugerah iman, taufik, hidayah, inayah dan anugerah lainnya. Dengan demikian kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini, dengan harapan kita dikumpulkan Allah di alam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah. Akhir daripada hikmah yang ke-245 yaitu membahas tentang tafakkur, atau artinya adalah berpikir. Tafakkar ma minhu ilaika wa ma minka ilaih. Tafakkar, berpikirlah engkau, ma minhu ilaika, sesuatu dari Allah kepada engkau, dan berpikirlah sesuatu daripada engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua perkara ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita disuruh berpikir. Apa yang kita pikirkan? Yang kita pikirkan itu sesuatu dari Allah kepada kita. Nikmat Allah kepada kita. Kita disuruh memikirkan itu. Apa yang dari Allah kepada kita, baik itu yang zahir, artinya yang kelihatan, atau yang batin. Kita disuruh berpikir itu. Kita duduk termenung berpikir sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita yang zahir. Kepala ini zahir,
Mata itu zahir, hidung itu zahir, telinga itu zahir, mulut, lidah itu adalah zahir. Nah, disuruh kita berpikir itu. Allah memberikan kita mata, Allah memberikan kita telinga, Allah memberikan kita lidah, bibir. Ini pemberian Allah ini sangat mahal, sangat tinggi nilainya. Yang dengan itu kita bisa, mata bisa melihat kita. Kita bayangkan betapa mahalnya mata itu. Sebelum kita kurang, apalagi hilang penglihatan, hendaknya kita sudah menyadari betapa mahalnya itu mata. Sebelum kita kurang atau kehilangan pendengaran, di situ kita disuruh menyadari betapa mahalnya itu nikmat pendengaran. Nah, ini disuruh kita memikirkan itu. Kita disuruh membesarkan nikmat Allah itu. Jangan meremehkan mata, meremehkan pendengaran. Karena ini nikmat Allah yang zahir, yang sangat besar nilainya. Kalau kita lihat kehilangan penglihatan, berapa ada duit kita keluarkan untuk bisa melihat kembali. Nah, hanya tahu nilainya. Kalau kita tutulian sudah ada duit, nah hanya tahu kita berapa kena nilainya tutulian itu. Kita ke dokter pulang balik, dokter hati-hati. Dulu kita kada tahu nilainya berapa telinga. Sekali wah ini hanya mengguru. Masih mendengar bebaya, cuma mengguru, tahu sudah berapa nilainya. Tumat ke dokter, mengurus telinga mengguru. Nah, itu Allah secara kada langsung menyadarkan kita, ternyata larang telinga mendengarnya. Dulu kada tahu pada larang. Maka itu juga mata, kayak itu juga mulut, semua nikmat-nikmat yang zahir ini kita disuruh Allah untuk membesarkannya. Nah, disuruh kita membesarkan nikmat ini. Jangan sampai kita meremehkan. Nah, itu nikmat yang zahir. Nah, kenapa Allah menyuruh kita memikirkan itu? Intinya adalah supaya kita menyadari Allah itu memberikan sesuatu yang sangat besar nilainya kepada kita. Bila dalam diri kita, dalam hati kita ada kesadaran bahwa Allah itu sangat besar memberikan nikmat kepada kita, sangat mahal, ini yang ditunggu Allah. Pengakuan dari kita. Karena pengakuan bahwa kita menerima nikmat yang besar dari Allah ini merupakan modal untuk bisa cinta kepada Allah. Di sini modal. Kalau kita kada sadar bahwa kita ini banyak menerima pemberian Allah yang mahal-mahal, yang besar-besar, kita kada sadar, kita sulit untuk bisa beribadah kepada Allah. Sulit untuk patuh taat kepada Allah. Sulit untuk banyak zikir kepada Allah. Karena kita kadang menyadari bahwa apa yang kita terima dari Allah ini sesuatu yang sangat mahal. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Itu yang zahir. Belum yang batin.
Yang batin itu apa? Yang kada bisa kelihatan dengan alat apapun. Contohnya apa? Akal. Adakah alat untuk bisa melihat akal? Ada. Kenapa? Karena akal ini ditakrifkan oleh Imam Ghazali, amrun rabbani, ini perkara ketuhanan. Maka manusia kada akan bisa mendeteksi akal itu. Ada alat secanggih apapun kada akan bisa melihat akal seseorang. Kenapa akal itu ya warnanya putih ke kuning ke, kada bisa tahu kita. Karena sangat latifah, sangat halus, tapi ada. Nah ini nikmat yang batin. Kalau akal ini terganggu, akal ini terganggu, kita kada punya harga lagi. Setampan apapun laki-laki, kalau akalnya rusak, adalah napun. Secantik apapun perempuan, kalau akalnya bermasalah, kada punya harga. Ini yang namanya akal. Hargai pemberian Allah akal ini. Nah, syukuri akal ini. Nah, kita bisa kada sebuah berterima kasih lawan Allah diberi akal. Nah, ini akal termasuk nikmat yang batin. Apa nikmat yang batin lagi? Nafsu. Nafsu itu nikmat yang batin. Adalah yang sudah melihat nafsu. Sehebat apapun dokter, kada akan tahu di mana nafsu itu, kayak apa putungannya, kayak apa bentuknya. Nah kalau orang itu kehilangan nafsu, orangnya akan menjadi kurang. Orang kada bernafsu makan, yang akan kayak apa aja sugihnya, banyaknya bisi harta. Kalau sudah kada bernafsu makan, ada lawas lagi. Ada lawas lagi. Nafsu makan, nafsu gurih. Nah, ini nafsu ini sesuatu pemberian Allah kepada kita yang wajib kita syukuri. Kita terima kasihi lawan Allah. Apalagi yang batin, hati, kalbu, hati. Kayak apa aja kita tampannya, kayak apa aja kita kaya rayanya, kayak apa aja kita tinggi pangkatnya, kalau sakit hati, nyamanlah sakit hati. Biar kada berduit, mana hati nyaman. Nah, istilah arti penting hati itu nyaman. Biar rumah buka, tapi hati sana, nah ya. Pada robah kayak istana, teman tagih orang utang, apa gunanya? Ring gak ada karuan, tahu ngutranca, sakit hati. Nah, hati ini nikmat batinah. Nah, kada bisa dideteksi, diperiksa oleh dokter. Adakah orang sakit hati ke dokter? Spesialis sakit hati jangan ada payuban sekolah. Kada ada spesialis sakit hati, kada ada. Nah di waktu hati kita senang, di waktu hati kita nyaman, ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib di situ kita syukuri kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah walhasil Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha.
ini ujung. Begitu kita berpikir tentang nikmat mata, kayak apa mata ini sedemikian rupa bisa melihat. Berpikir kita nikmat ini berapa harganya nikmat ini. Allah sudah memberikan sama dengannya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kau hitung nikmat, kau tidak akan bisa menghitungnya. Yang penting apa yang kita mampu kita hitung. Apa yang kita khawa itu yang kita hitung. Supaya kita sadar bahwa kita banyak menerima nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin banyak nikmat yang diberikan Allah kepada seseorang, mestinya seseorang ini makin berterima kasih kepada Allah. Mestinya seseorang ini makin dekat dengan Allah. Makin banyak kita menerima pemberian dari seorang raja, maka hendaknya kita makin dekat dengan raja itu. Nah, orang yang banyak menerima nikmat Allah, mestinya dia orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sugih dengan orang miskin, orang sugih mestinya makin taat kepada Allah ketimbang orang miskin. Di zaman Nabi Isa alaihissalam ada seorang berabah di masjid Puri. Di kelompok situ, di sisi lain tempat ibadah itu ada orang sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah. Melihat Nabi Isa ada orang berabah situ, Puri. Orang situ berjamaah sembahyang. Digerak Nabi Isa, Nabi Isa, bangun. Jangan jam 4 orang berjamaah, tuh orang sembayangan apa tuh? 4 berjamaah. Apa jarinya, wahai Nabi Isa, orang ada 4. Kenapa Nabi Isa? Orang miskin juga. Orang miskin juga jarinya. Kalau serajin-rajin sembahyang. Nah, artinya apa? Orang yang makin kaya makin banyak sembahyangnya. Orang yang makin kaya makin banyak zikirnya. Orang yang makin kaya makin banyak salawatnya dibanding orang yang kada kaya, apalagi orang miskin. Nah, itu aturannya kayak itu. Makin banyak kita menerima pemberian raja, tentu kita akan makin dekat dengan raja. Jadi kita mesti mengakui bahwa kita kan bisa menghitung nikmat Allah kepada kita. Nah, apabila kita tafakur itu, tafakur itu menimbulkan satu kesimpulan kada mampu menghitung nikmat Tuhan. Bila kita sudah mengakui kita kada mampu menghitung nikmat Allah, apa mestinya kita lakukan? Nah, di situ kita disuruh membaca Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Nah, ini bacaan menutupi apa-apa yang kurang kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bacaan orang tafakur. Kita fakur dulu 2-3 menit kah? Fakur cuma banyaknya nikmat Tuhan di kepala aja kada kehitungan lah. Ingatakan kepala nih. Banyak nikmat di sini. Kalau kita tutup tafakur kita dengan ucapan. Ini kan dalam hati lagi, ini ucapan Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ingat situ. Esok kena tafakur pulang di jam nawa sama kalau bisa.
tafakkur pulang, kita ingat pulang nikmat Allah pemberian Tuhan lawan aku. Ini aku diberi Tuhan ini, aku diberi Tuhan banyak nikmat Tuhan aku pada kaum itu. Hina tutup, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Nah, supaya kita tergolong orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu yang dari Allah kepada kita. Tafakkur di situ. Yang kedua apa? Ma minka ilallah, yang dari kita kepada Allah. Nah, tadi dari atas ke bawah, ini bawah ke atas. Kita tadi mengingat pemberian Tuhan lawan kita. Ingat pemberian Tuhan kepada kita, ingati pemberian Tuhan kepada kita. Lalu kita sadar banyak benar kesimpulannya. Kada kau berterima kasih lagi lawan Tuhan kebanyakan. Lalu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allah anggap kita sudah berterima kasih dengan terima kasih yang sempurna. Nah, sisi yang kedua, kita disuruh tafakkur ma minka ilaih. Apa yang kita lakukan untuk Allah? Kita pikirkan di situ. Aku diberi Tuhan akal. Ternyata akal banyak kugunakan untuk dunia. Kayak apa? Supaya sugih. Aku sugih kena banyak bisi duit, kemana aku menyimpan? Bank mana yang cocok kira-kira? Belum lagi berduit. Udah merancang. Ini akal. Gunakan untuk mencari duit. Siang malam digunakan untuk mencari duit. Ya, akal. Diberi Tuhan tenaga, banyak kuhabiskan untuk menyenangkan nafsuku. Di situ kita ingat, kita tafakkur itu. Diberi Tuhan kita sihat, awak, banyak kita gunakan untuk dunia, dibawa berjalanan, dibawa main-main. Ini orang sihat, lari tahan aja setengah jam. Orang sihat ini. Sambayan ke tarawih 2 rakaat, 20 rakaat, sakitan pinggang. Kenapa itu? Maka buka tahan setengah jam. Boleh sambayang sakitan awak. Ini kenyataan. Panjang banget sujudnya. Boleh sampai beberapa jam. Masa raung berdiri. Apabila kita urusan mendekatkan diri kepada Allah, kenapa awak kita ini sakitan? Pusing kepala. Baca Quran tuh kalau sudah seberapa jam pindah kabur bacaannya. Jadi kalau meletih HP seharian tahan. Tarang mata. Nahan HP. Kalau tahu-tahu orang banyak, kalau tahu di rumah orang. Api tahan aja mata. Suruh ngija Quran, suruh ngija kitab paling setengah jam. Nah, udah kabut mata, kabur dah mata. Kenapa itu? Bila sudah urusan ibadah, urusan kebaikan, kenapa sakitan awak? Bila urusan dunia, kenapa awak kada terasa? Nah, ini kita akui di hadapan Allah. Hamba ya Allah masih hina ya Allah. Hamba ini ya Allah masih jauh dengan Engkau ya Allah. Buktinya apa ya Allah? Ya tadi, setiap urusan dunia selalu sigar. Kalau melihat TV nang rame, jam 1-2 tahan cagat mata. Bila urusan pengajian nang kaina banyak nang kuap-kuap tuh. Kenapa kayak itu? Berarti ini orang ada masalah rohaninya. Ada masalah. Akui itu di hadapan Allah. Rohani Allah ini kotor ya Allah. Selalu susah dalam berbuat kebaikan.
selalu sigar dalam berbuat yang sia-sia. Nah, tafakkur, akui di situ. Nah, di saat kita mengakui kelemahan diri kita di hadapan Allah, saat kita mengakui diri kita ini buruk, kita akui diri kita ini jahat. Nah, itu yang ditunggu-tunggu oleh Allah. Yang Allah kada suka itu orang yang jahat ini mengaku dirinya baik. Ketujuh, melihat nang kada baik. Ketujuh, bekerja nang kada baik. Sekali tapakur, aku ingat aku dia sekali berdosa juga. Nah, kenapa itu? Pada ketujuh melihat nang kada bermakna, kadang kada memberikan pahala. Sekali tapakur, aku hebat pada si Anu kayaknya. Nah, ini yang Allah kada ketujuh. Akuilah diri kita di hadapan Allah bahwa hamba-Mu ini ya Allah banyak dosa ya Allah. Hamba-Mu ini banyak menyalahgunakan nikmat yang Kau berikan ya Allah. Akui itu. Jangan pandir surangan nangka itu dalam hati. Bepandir surangan gak gerundum nangka itu apa curang ini. Dalam hati pengakui. Nah, ini tafakur ma minhu ilaih, yang dari Allah kepada engkau. Banyak nikmatnya kepada kita, yang kita berikan kepada Allah apa? Maksiat. Nah, untuk menutupi itu semua, menutupi itu barataan, apa yang mesti kita kerjakan? Nah, untuk menutupi tafakkur tadi, lalu kita mengucapkan satu ucapan yang sangat ditunggu-tunggu Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau. Inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku ini termasuk orang yang zalim ya Allah. Nah, di saat kita mengakui itu, maka dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini banyak pikiran-pikiran kita gunakan untuk dunia, banyak harta-harta kita gunakan untuk dunia. Bahkan kadang-kadang harta-harta digunakan untuk maksiat kepada Allah. Kita tafakur, lalu kita akhiri dengan pengakuan kita, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku ini ya Allah orang yang zalim. Nah, itu pengakuan itu menyebabkan kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi tafakkur kita dari Allah kepada kita itu akan mengucapkan satu ucapan alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Tafakkur yang dari kita kepada Allah, ujung-ujungnya kita menimbulkan satu ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, ini hendaknya amaliyah, wirid kita dalam sehari-hari kita. Kita ambil waktu dalam sehari untuk urusan ini. 5 menit kah? 10 menit kah? Tutup tafakur dengan 2 kalimat. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Itu kalau tafakur yang dari Allah kepada kita. Tutup yang satunya dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah menyukai orang-orang yang tafakur. Allah sangat senang orang-orang yang tafakur ini.
karena sudah menjalankan perintah Allah dalam Al-Quran, la'allakum tatafakkarun, agar kalian berpikir. Sudah kita laksanakan. Nah kemudian apakah tugas kita ini hanya sampai tafakkur? Bukan demikian. Tugas kita itu dimulai dengan tafakkur ini. Lalu ada tindak lanjutnya sesudah tafakkur yang membuktikan bahwa tafakkur kita sudah disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak membuahkan tindak lanjut berikutnya, tafakkur kita masih belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafakkur dan kisah-kisahkan tadi, tafakkur tentang nikmat Allah kepada kita, tafakkur tentang jahatnya kita kepada Allah. Ini permulaan langkah kita. Maka ini tafakkur akan membuahkan sesuatu. Kalau tafakkur ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafakkur yang pertama yang dari Allah kepada kita. Lalu kita ucapkan tadi alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Apakah sudah diterima oleh Allah tafakkur kita nih? Kalau dalam hati kita membuahkan cinta kepada Allah, ini menunjukkan tafakkur kita sudah disambut oleh Allah. Cintalah kita kepada Allah sesudah kita menyadari banyaknya pemberian Allah kepada kita. Banyaknya nikmat Allah yang zahir kepada kita. Banyaknya nikmat Allah yang batin kepada kita. Banyak pemberian sirin kepada kita. Tapi situ tafakkur. Apakah ini tafakkur membuahkan satu buah, yaitu cinta kepada Allah? Namun kita nih, teman beri orang ini, kita beri orang pulang ini, isok dibarinya pulang ini, 3 jam dibarinya pulang ini. Banyak pemberiannya, mau kada mau kita cinta kepada orang. Nah demikian halnya kita kepada Allah. Kalau kita sudah menyadari ini semua dari Allah, nah di situ timbullah mestinya cinta kepada Allah. Timbul cinta dalam hati kita. Timbul cinta orang Tuhan. Berarti tafakkur kita disambut oleh Allah. Nah orang cinta itu kayak apa orang cinta? Kita mencintai sesuatu, pasti kita akan mencari sesuatu itu. Pasti kita akan membuat senang sesuatu itu. Nah kalau kita sudah cinta kepada Allah, orang cinta itu apa? Man ahabba syai'an aksara min zikrih, jar Nabi. Salah satunya orang yang cinta lawan sesuatu itu nyerancak menyambat-nyambat. Si anu tuh kamu rencak banan beri aku. Kita sambat pulang, si anu tuh kamu rencak banan manu aku. Si anu tuh rencak banan yang menolong aku. Itu aja kisah hari-hari ada aja kisah. Nah jadi kalau kita sudah mensyukuri nikmat Allah kepada kita, kita syukuri, buahnya apa? Membuahkan cinta kita kepada Allah. Asa ada cinta dulu. Ayo asa ada. Babaya cinta lah. Berarti berbuah jongar ini tafakkur tadi. Ada deh mulai cinta lawan Tuhan. Apa tandanya makin cinta lawan Tuhan? Aku pun kada berzikir asa kada nyaman. Nah ini tanda cinta sudah. Ada cinta. Aku pun kada bertasbih mensucikan dirinya subhanallah subhanallah asa kada nyaman aku. Nah itu kata aku diulah-ulah ada rasa seorang kada nyaman itu. Padahal kada diwajibkan kada.
Mau diwajibkan Allah sembahyang 5 waktu itu mau kada mau. Terpaksa kan, kayak apakah masih sembahyang 5 waktu. Tapi kalau kita ambil waktu siang misalnya, besokan misalnya, subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali misalnya, diwajibkannya kada, tapi kita laksanakan. Nah ini menandakan bahwa ada cinta kepada Allah. Oh ini orang cinta kepada Allah, orang yang bersyukur kepada Allah. Nah ini yang pertama tadi, yang dari Allah kepada kita, timbul memuji kepada Allah, lalu timbul cinta kita kepada Allah. Adakah kita memperbuat, ada kita mengamalkan sesuatu nang kita kada diancamnya, kada menggaul, kada diancamnya. Memang aku senang mengucap subhanallah tuh, kada mengucap tuh asa kayak apakah. Baca la haula wala quwwata illa billah. Udah wajib kada, cuma karena sudah cinta dengan Allah tak ucap la haula wala quwwata illa billah 100 hari, subhanallah 100 hari. Nah ini buah cinta. La ilaha illallah sekian sehari. Nah, ini buah cinta. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang dari kita kepada Allah tadi. Banyaknya kita salah, banyaknya kita menyalahgunakan nikmat, banyaknya kita macam-macam nang kada baik. Bujuran kada nito. Bujuran kada. Nah, kalau itu bujur pengakuan kita bahwa kita banyak kada baik lawan Allah, kita banyak menyalahgunakan nikmat Allah, kalau itu bujur pengakuan kita, maka itu akan timbul rasa malu kepada Allah, supan lawan Tuhan, banyak salah lawan Tuhan. Nah di sini timbulnya kadang-kadang ucapan kita, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, hai Tuhanku ampuni aku. Wa tub alayya, berikan aku tobat. Innaka antat tawwabur rahim, engkau maha penerima tobat dan maha penyayang. Nah, jadi itu silsilahnya amalan kita. Dari situ munculnya amalan kita, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Muncullah Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kita mengakui warahnya kada muncul, apa gunanya? Ini banyak pang salah, ini banyak pang hutang lawan pian, tapi kada bayar, apa gunanya? Punlah 100 kali di hadapan kita, ulun banyak hutang lawan pian, ulun rancak mengambil rokok pian, ulun rancak itu lawan pian, ulun banyak hutang. Gurunuk kayak itu adalah gunanya. Lebih baik kada sebab pandir, bayari hutang, tapi disukai itu. Nah Tuhan menghendaki itu, akui. Ulun banyak hutang ya Allah, ulun banyak maksiat ya Allah, ulun banyak ini ya Allah, ulun menyalahgunakan nikmat ya Allah. Nah kalau itu sudah ada pengakuan, timbullah ucapan kita, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah maka Rabbighfirli kita tuh berisi jadinya. Ini yang ditunggu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga amalan kita Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim munculnya di sini. Amalan kita la ilaha illallah, amalan kita subhanallah bihamdi, amalan kita la haula munculnya di sini. Nah, kalau demikian maka amalan kita menjadi amaliyah yang bermakna karena muncul dari sesuatu yang dari Allah kepada kita. Nah, itu yang kita tafakur, maka buahnya kita akan muncul ucapan kita, zikir kita, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah.
Di waktu kita tafakkur tentang jahatnya kita menyalahgunakan nikmat Allah, di situ muncul keluar ucapan kita, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi amaliyah kita ini berisi, berisi. Mungkin kita kada tahu umpatan-umpatan aja dia guru amalkan ini. Astagfirullahaladzim. Bagus juga, cuma kada seberapa karena kada punya isi. Nah sekarang kita sudah mengisi diri kita bahwa amaliyah kita Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, itu muncul apa? Akibat kita banyak menyalahgunakan nikmat Allah. Di mana kita baca la haula wala quwata illa billah, di mana kita baca subhanallahazim bihamdi, itu muncul akibat bahwa kita ini banyak menerima nikmat-nikmat Allah kepada kita. Nah maka ucapan kita walaupun sedikit tapi berdasarkan demikian akan lebih disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita jalan, memberikan kita taufik hidayah untuk menjadi seorang hamba yang dicintai, yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal